Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mengenalkan diri dulu, saya Warsito, guru SMA Negeri 3 Nganjuk, peserta Guguk Jatim Cerdas 2020 dengan nomor registrasi 4815. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana membuat ROM di aplikasi WeBack. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendaftar ke aplikasi WeBack untuk membuat ROM, maka yang perlu disiapkan adalah email atau alamat email. Saya kira Bapak Ibu semuanya sudah mempunyai alamat email. Tidak mungkin guru zaman now tidak punya email. Nah, sekarang kita mulai saja. Kita klik Google Chrome 2 kali. Kemudian setelah terbuka Google-nya, kita ketik weback.com, kemudian kita enter. Nah, ini halaman pertama dari WeBack seperti ini. Di sini ada beberapa menu. Nah, yang di sebelah kiri ini saya kira tidak perlu saya jelaskan. Yang perlu saya jelaskan ini yang sebelah kanan. Di sini ada host. Nah, host ini nanti kita klik apabila kita sebagai pengatur sebuah acara, misalnya rapat atau untuk apa saja. Kemudian kita klik join apabila kita diundang untuk rapat yang menggunakan aplikasi WeBack. Jadi saya ulangi, kita bisa klik host ini apabila kita sebagai pengatur acaranya. Tapi kita klik join manakala kita sebagai undangan. Atau di sini juga ada sign in apabila kita sudah punya kamar pribadi di WeBack atau room di WeBack, itu bisa langsung sign in kalau sudah pernah daftar. Nah, itu semua bisa kita lakukan bila kita sudah punya kamar pribadi atau room di WeBack. Nah, sekarang untuk bisa mendaftar, kalau belum pernah, kita masuk ke ini, Start for Free. Kita klik Start for Free sambil menunggu. Kita lihat keterangan-keterangan yang ada. Nah, di sini ada email address. Tapi kita harus memasukkan email yang tadi saya katakan, yang harus disiapkan dulu tadi. Nah, sebelumnya di bawah ini ada keterangan your free WeBack meeting. Meeting menggunakan WeBack maksudnya di sini. Di sini ada 100 partisipan, artinya untuk bisa mengadakan rapat atau pertemuan dengan menggunakan Fitcom menggunakan aplikasi WeBack, maka kita maksimal di sini bisa mengundang 100 orang untuk sebagai partisipasi atau yang kita undang. Jadi maksimal 100 orang. Kemudian di sini ada keterangan lagi, use it as long as you like. Artinya aplikasi kita WeBack ini kalau kita sudah punya room nanti bisa kita gunakan sesuka kita. Jadi sewaktu-waktu suka kita bisa kita gunakan. Itu keterangannya. Kemudian sekarang kita coba masuk, maka kita tuliskan email kita. Kalau email saya hanya ini. Nah, di sini karena saya sudah pernah daftar di sini, maka email saya sudah muncul di sini. Kita tinggal klik di sini, kita cek kalau sudah benar emailnya, maka kita daftar atau sign up. Nah, kita klik sign up. Nah, sambil kita tunggu. Ini kecepatannya tergantung pula pada kecepatan
jaringan yang ada di kita masing-masing. Nah, di sini muncul welcome back, artinya selamat datang kembali. Nah, karena saya sudah pernah mendaftar dengan email tadi, maka yang muncul adalah welcome back. Di sini sign in, saya disuruh masuk ke kamar pribadi saya di WeBack. Nah, nanti kalau Bapak Ibu belum pernah mendaftar dengan email, maka email yang tadi yang baru digunakan yang muncul nanti agak berbeda. Yaitu di situ ada, kita disuruh menuliskan first name atau nama depan, kemudian nama belakang, kemudian kita disuruh membuat password atau kunci untuk bisa masuk ke room kita, untuk bisa masuk ke kamar pribadi kita. Itu kalau kita belum pernah mendaftar. Nah, sekarang kalau saya sudah pernah mendaftar, maka saya langsung aja ini klik sign in atau masuk. Nah, kemudian ini kita disuruh nulis lagi email yang untuk daftar tadi. Jadi Bapak Warsito 112223@gmail.com. Kita periksa email kita. Nah, kalau sudah benar, kita klik next atau lanjut. Nah, ini ada kekurangan di sini. Nah, kita ulangi emailnya, ternyata kurang gmail.com, sehingga tidak mau kalau memang emailnya belum benar. Maka email yang kita tuliskan harus benar, baru diklik next. Sudah benar, kemudian kita tulis atau ketik password kita. Ini saya sudah punya passwordnya karena sudah pernah daftar. Kita klik next ke berikutnya. Nah, di sini saya sudah masuk ke personal room atau kamar pribadi saya di WeBack. Ini sudah ada muncul foto saya. Kalau baru daftar, nah tentu fotonya ini belum ada. Nah, sekarang kita kelola kamar kita ini. Nah, misalnya pertama kita ganti fotonya, misalnya kita pilih foto yang baru, kita upload video, kemudian dicari di mana kita menyimpan foto kita. Biasanya misalnya ini. Foto Pak Warsito, open. Ini foto saya save, kita simpan. Nah, kemudian di sini ada beberapa menu. Ada home. Nah, home tampilannya seperti ini. Ada fotonya, ada start meeting, ada schedule dan seterusnya. Kemudian ada meeting. Nah, meeting ini adalah pertemuan. Jadi kalau kita klik, kita sudah pernah membuat, misalnya pernah membuat schedule pertemuan atau rapat, maka muncul seperti ini. Ini sudah pernah ada. Kemudian di sini ada recording, ini untuk merekam. Jadi kita rapat atau pertemuan sekaligus kita rekam, bisa di sini. Nah, tetapi banyak yang menyarankan untuk merekam kegiatan rapat kita disarankan menggunakan alat bantu yang lain, karena kalau sekaligus laptop kita ini untuk rapat kemudian untuk merekam, ini bisa terjadi trouble kalau tidak bagus laptopnya. Maka disarankan menggunakan alat bantu perekam yang lain. Nah,
kemudian untuk selanjutnya, nah yang bawah ini bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri. Nah sekarang yang penting kita kembali ke room ini. Nah, kembali ke home, ke kamar pribadi kita. Nah, misalnya kita ingin mengadakan pertemuan dengan mungkin teman-teman kita, atau kita mengundang murid kita dan sebagainya. Kita buat schedule pertemuan. Nah, misalnya begini. Nah, di sini ada meeting tipe. Nah, karena ini gratis, kliknya, nah mungkin berbeda dengan yang beli, sehingga nanti ada tampilan yang berbeda dengan yang beli. Misalnya kita akan rapat tentang apa, misalnya di sini meeting topik misalnya. Misalnya katakanlah rapat topiknya ini rapat panitia misalnya PABN. Ini meeting topiknya, topik dari pertemuan kita. Kemudian di sini ada password. Nah, password ini kalau seperti ini terlalu panjang, maka biasanya kita bisa minta yang singkat saja. Misalnya ini 12345, ini yang biasa dipakai. Ini boleh apa tidak, kita coba. Nah ternyata boleh. Nah, passwordnya 12345. Kemudian kita bisa mengatur di sini waktunya, misalnya harinya. Di sini tanggal 21 pada hari ini. Misalnya kita buat rapat besok misalnya, maka kita klik tanggal 22. Kemudian jamnya jam berapa. Misalnya ini kita rapatnya ingin besok itu pagi hari, kita malam hari. Nah, kita setting AM, kita ambil ini. Kemudian jamnya jam berapa, misalnya kita mulai jam 9, kemudian jam 9 tepat, berarti kita ambil itu jam 9.00. Nah, di sini tidak ada 00-nya. Nah, bisa kita ambil jam 9.05 yang itu tadi jam 9. Nah, kemudian untuk durasinya, nah di sini sudah ditentukan di sini karena kita gratis, sehingga sudah waktunya ditentukan 50 menit di sini sudah, tidak bisa kita rubah. Nah, dikurangi bisa tapi ditambah tidak bisa. Misalnya kalau dikurangi, nah ini tinggal milih 40, 30. Nah, katakanlah kalau misalnya cukup 30 menit, ya ini kita buat 30 menit, tapi rasanya kalau 30 menit ya kurang, anggap aja tetap 50 misalnya. Nah, kita biarkan 50. Kemudian kalau sudah, nah di sini ada wilayahnya ini, maka boleh pilih atau tetap aja misalnya Kuala Lumpur Singapura juga tidak apa-apa, tetap saja. Kemudian kita geser, di sini ada icon dash, ini biasanya kita biarkan aja pada saat kita isi. Nah kemudian setelah itu kita klik schedule, schedule-nya kita klik, kita tunggu. Nah, kalau sudah, nah kita tinggal nanti kalau sudah siap,
maka kita boleh start meetingnya. Nah, ini di start meeting, ini link yang nanti bisa kita bagikan kepada mungkin kalau murid ya murid-murid kita, kalau teman-teman guru ya ke teman-teman guru kita. Ini link yang kita bagikan. Kemudian meeting number, nanti untuk bisa masuk, untuk bisa join harus menuliskan meeting number-nya. Kemudian password yang tadi kita tetapkan ini 12345. Kemudian ada hostgate, ini khusus untuk para atau hostnya nanti. Ini tidak boleh diberikan kepada sembarang orang, tapi khusus untuk host atau orang-orang yang bisa kita percaya bisa menggantikan host. Ini schedule atau schedule kita yang kita buat untuk meeting besok, atau nanti bisa hari-hari yang lain, terserah Bapak Ibu sesuai dengan acaranya Bapak Ibu. Kemudian kita kembali ke home. Nah, seperti ini. Bedanya dengan ada schedule dan belum. Nah, ini sudah ada schedule rapat panitia PABN seperti ini. Kita kalau sudah sampai waktunya nanti bisa kita start besok jam 9.05 dan berakhir jam 9.55. Kita bisa mengadakan rapat sesuai dengan schedule yang sudah kita susun. Nah, namun yang penting adalah untuk bisa masuk join, nah, kita harus mengundang siapa yang kita undang, yaitu dengan menggunakan atau dengan cara membagikan link yang ada ini. Nah, ini yang biru ini yang muncul warna itu adalah link yang nanti kita kirimkan ke para orang-orang yang kita undang. Nah, ini caranya adalah ini bisa diklik kanan kemudian di copy atau bisa di copy di sini. Nah, klik copy, kemudian kita sebarkan lewat, misalnya sekarang yang tren adalah WA. Nah, ini kita new tab, kita klikkan WhatsApp, klik, saya akan menyebarkan nomor WA. Kami kita menunggu Bapak Ibu, jadi mudah sekali untuk bisa membuat. Nah, ini ternyata saya harus mencari HP saya dulu Bapak Ibu, karena harus foto ini. Bapak Ibu, tadi saya harus mencari HP saya dulu untuk bisa foto barcode ini untuk menyebarkan undangan tadi. Bisa kita sebarkan lewat WA mestinya. Nah, ini sudah bisa masuk, alhamdulillah. Kemudian kita pilih, boleh teman, pribadi, Jabrian, atau bisa juga kalau punya grup. Kebetulan saya punya grup di sini, Matematika Semaga. Semaga itu SMA Negeri Tegalanjuk, tingkatannya Semaga begitu.
Nah, kebetulan pula saya punya grup guru matematika Semaga. Kebetulan saya ditunjuk sebagai koordinator mata pelajaran matematika di Semaga, sehingga saya bisa bagikan link tadi ke sini. Caranya setelah di copy tadi, Ctrl V, kemudian kita kirimkan, sehingga Bapak Ibu guru matematika SMA Negeri Nganjuk besok bisa mengikuti meeting dengan saya menggunakan aplikasi Webex. Saya kira itu Bapak Ibu. Kita kembali ke ini, grup ini, kembali ke kamar pribadi saya. Jadi mudah sekali Bapak Ibu untuk bisa daftar atau membuat room di aplikasi Webex, sehingga kita bisa melakukan meeting atau rapat menggunakan secara Vidcom menggunakan aplikasi Webex. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.